channel Auto Product. Oke, kemarin-kemarin kan kita udah bahas soal murah mesin ya, tapi itu di mobil dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin kan ketahuan ada businya dan memasukkan cairan gurah mesinnya tuh bisa lewat lubang busi. Nah, gimana kalau di mobil diesel? Bengkel Autobit di kawasan Bogor ternyata bisa loh untuk gurah mesin diesel. Nah, gimana caranya? Yuk kita langsung tanyakan saja langsung pada punggawanya. Nah. Oke Pak Agam. Oh ya, ini kenalkan dulu, ini Bapak Agam. Ini punggawanya bengkel Autobit Bogor. Dan Pak Agam ini akan menjelaskan gimana sih proses untuk gurah mesin di mobil diesel. Gimana Pak yang perlu dilakukan dan lewat mana cairan itu dimasukkan, cairan carbon cleanernya? Kalau buat mobil diesel, ya sebenarnya mirip hampir dengan mobil bensin. Cuma bensin itu kan biasanya dengan memakai busi, kalau diesel itu dengan injektor. Di injektor ya Pak? Nah, jadi untuk diesel ini, injektornya ini kita harus buka. Oh, ini dibongkar? Ya, injektor dibuka, ya, sama buat kita masukin dia punya cairannya. Ya. Selain di injektor juga, karena diesel itu punya EGR dan punya turbo, ya, dan itu juga bisa dibersihkan juga. Oh, jadi selain kita gurah ruang bakarnya, sekaligus EGR-nya dibersihkan sama turbonya ya. Gitu. Itu bisa untuk mengembalikan performa jadi lebih bagus lagi ya. Oh ya, ini sekarang kita caranya mau uji emisinya dulu atau gimana Pak? Boleh uji emisi dulu. Oh, jadi kita akan tahu before sama afternya kayak gimana ya. Setelah dilakukan gurah mesin, apakah secara emisinya juga bagus atau enggak gitu ya. Betul. Oke, kita akan uji emisi dulu ya. Langsung ke belakang. Oke Pak, kalau untuk uji emisi di diesel itu seperti apa sih? Gimana sih? Apakah beda sama dengan di bensin? Kalau hasil report yang dapat buat bensin sama diesel itu beda. Beda ya? Kalau bensin itu kita bisa tahu dia punya HC-nya berapa, CO-nya berapa. Nah, kalau di diesel itu kita lebih banyak kelihatan dia punya akselerasinya itu berapa. Oh. Jadi nggak kelihatan dia punya CO ininya. Berarti sebenarnya untuk emisinya nggak perlu diukur atau gimana? Diukur jadi untuk mengetahui yang akselerasinya itu ya. Itu. Jadi untuk uji emisi ini bukan mengukur HC maupun CO, tapi akselerasinya. Akselerasi dari apa? Segi apa? Akselerasi itu dari dia punya bahan bakarnya itu, kalau misalnya dia tinggi terlalu jelek berarti kan nggak bagus. Oh, itu berarti pengaruh ke performa. Oh gitu. Jadi dari segi akselerasinya ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana cara pengukurannya. Nah, jadi di settingnya gimana Mas? Ya, ini kalau posisi mesin hidup. Posisi mesin hidup. Terus kita... Jadi nanti yang diukur tuh suhu asap. Iya. Ini timernya buat apa ini maksudnya? Timernya ntar dicolokin dulu. Oh, dicolokin dulu. Oke. Ya, ini kan oke. Kita dicolokin dulu. Coba dicolokin. Masukin ke dalam ya. Iya. Tiga. Oke, jadi nanti kita siap-siap untuk mengukur. Jadi ada suhu asap, terus ada timer sama opasitas. Saya klik. Oke. 1, 2, oke. Nah, teman-teman bisa lihat nantinya ada perubahannya. Nomor udah 1 baru 3. Wah. Lagi. Oh, dia nggak dibajak spontan nggak? Ya. 3 kali gas. Gas lagi. Rahasia berarti oke, lulus. Paling tinggi. Lulus. Ya. Emisinya bagus berarti. Oh, oke. Dia paling ini kan cuma 7,8, 6,2, 7,7. Ya. Nah, kalau di angka berapa yang dia tidak lulus? Yang tidak lulus di angka 9,9 tidak lulus. 9,9 nggak lulus? Tidak lulus. Iya. Tetap di sininya tidak lulus. Oh, berarti kalau di bawah 9 dia masih bagus. Kita print ya. Oke. Ya, jadi nanti kita akan bandingin ini awalnya. Berarti kalau dia nilainya makin rendah, makin bagus lagi itu berarti ya. Oke, teman-teman pasti penasaran kan, berapa sih biaya untuk murah mobil diesel? Itu mulai dari bersihin ruang bakar, terus katup EGR-nya juga dibersihin. Nah, di bengkel Autobit Bogor ini juga sampai paketannya tuh turbonya juga sekalian dibersihin. Nah,
Biayanya berapa? Langsung kita tanya Pak Agam. Pak, untuk biaya paketan keseluruhan mulai dari bersihin ruang bakar sama katup EGR dan turbonya itu berapa, Pak? Kalau buat jasanya itu 1 jutaan. Ya. Oh, jasanya aja 1 jutaan di ya? luar daripada obatnya. Obatnya, Dan gitu. tergantung pakai obatan, ada yang pakai banyak atau pakai yang Sedikit gitu. ininya. Oh, mungkin kalau sekitar dengan- berapa? dengan Kira-kira kalau obat sama ya kurang lebih sekitar 1,5-an. 1,5-an ya. Itu udah paketan Paketan. tiga item yang dibersihin ya. Ya. Itu di luar kalau ada penggantian part ya. Ya, di luar dari pergantian part kayak ganti seal karena Seal injektornya ganti kalau injektor karena dia udah kering atau getas itu di luar dari itu. Oke, jadi teman-teman untuk harga paketnya ya udah termasuk dengan cairan untuk membersihkan ruang bakar maupun turbo sama EGR-nya itu sekitar 1,5. Itu di luar kalau mesti kita melakukan penggantian seal injektornya karena untuk mobil yang pemakaiannya sudah lama ditakutkan seal injektornya itu udah mengeras, jadi ketika dipasang ulang takutnya ada kebocoran. Oke, kita simak terus nih, sekarang lagi proses bongkar. Oke teman-teman, jadi proses untuk gurah mesin di mobil diesel itu memang lebih rumit dibanding mobil bensin. Kalau mobil bensin kan kita hanya perlu buka cover filter, setelah itu buka busi, langsung dimasukin kan cairan gurahnya. Nah, kalau di mesin diesel nggak bisa seperti itu. Jadi cover kepala silinder kita lepas dulu, terus pipa-pipa injektornya kita cabut. Nah, ini dari nozzle injektor ini nanti diangkat, baru kita masukin cairan carbon cleanernya. Nanti prosesnya teman-teman akan bisa lihat sendiri. Ini injektornya udah dilepas. Jadi nanti itu dia dimasukin dari lubang sini ya Pak? Ini ya, lubang injektornya tadi ya. Ini nozzle injektornya, wow, panas. Mesinnya tadi baru dinyalakan. Ini harga satu buah nozzle injektor untuk Kijang Innova sekitar 6 jutaan ya Pak, satu biji ya? Itu harganya Innova 4 sampai 4 jutaan. Jadi kalau rusak ini siap-siap aja duitnya banyak. Nah, makanya disarankan untuk melakukan purging maupun gurah ruang bakar biar saluran bahan bakar sampai ke ruang bakarnya itu terjaga bersih. Memang lebih disarankan ketika membeli mobil baru itu selalu gunakan cairan cleaner yang dimasukkan ke dalam bahan bakar. Jadi secara rutin misalnya habis tangkinya habis, begitu kita mau isi full, kita pakai fuel system cleaner. Itu lebih terjaga ruang bakar maupun mulai dari saluran bahan bakar hingga ke ruang bakarnya. Oke teman-teman, ini gua nemu lagi nih, ternyata bengkel Autopit juga menggunakan cairan Carbon X keluaran Blue Chem. Entah kenapa mereka memilih cairan ini, tapi teman-teman bisa menggunakan cairan carbon cleaner apapun. Yang penting lakukan pengujian dulu apakah carbon cleaner itu aman untuk mesin atau tidak. Cara pengetes cairan carbon cleaner yang aman atau tidak buat mesin bisa tengok video yang kami tayangin sebelumnya. Tinggal klik di atas ini ya, video untuk pengetesan carbon cleaner. Kita lihat proses untuk membersihkan. Oke, pertama kita menggunakan yang Carbon X K1. Seperti biasa proses yang pernah kita ulas di mobil bensin, nah ini sama. Wow, tuh lihat tuh, langsung rontok. Mobil 8 tahun pakai pastilah ruang bakarnya kotor. Nah tuh lihat, wih, makin hitam saudara-saudara. Jadi nanti setelah disemprotkan cairan ini didiamkan sekitar 15 menit. Sampai karbon yang ada dalam ruang bakar itu benar-benar lembut dan benar-benar rontok, nanti diisap. Jadi sama kayak di mesin bensin, jadi setelah disemprotkan cairan carbon cleanernya kita akan tunggu sekitar 15 menit. Nanti setelah itu kemudian disedot menggunakan alat vakum atau vakum khusus untuk gurah. Nanti kita akan lihat kalau misalnya karbonnya masih tebal, nah mungkin kita akan melakukan prosesnya 2 kali. Setelah itu baru kita bilas menggunakan Carbon X K2. Sebenarnya plus minus penggunaan carbon cleaner yang model foam sama model cair. Jadi kalau biasanya yang model foam itu
dia kan menggunakan solvent untuk atau kita bilang aerosol untuk memberi tekanan biar dia keluar kan. Nah, ketika dia udah masuk ke dalam ruang bakar, dia akan jadi cepat kering. Nah, makanya kenapa dibutuhkan cairan khusus untuk memberi pelumasan. Nah, kalau di produk Blue Chem, dia ada Carbon X K2. K2 itu untuk bilas sekaligus untuk memberi pelumasan. Pasti produsen carbon cleaner akan menyediakan cairan untuk pelumasannya. Nah, kalau untuk yang model cair, biasanya dia udah include dengan pelumasan. Jadi bedanya antara yang model foam dan model cair kayak gitu. Sekian 8 tahun, ruang bakarnya udah kotor kayak gini teman-teman. Nah, wih, ini lebih hitam lagi nih yang silinder keempat. Lebih parah lagi kotornya nih. Oke, kita masuk proses kedua. Jadi biar kita pastiin karbon yang ada di ruang bakar benar-benar bersih. Tuh, sekarang kita proses yang kedua. Ini lihat masih ada coklat-coklat gini, tandanya di ruang bakar masih ada karbon. Jadi lebih amannya kita lakukan 2 kali agar ruang bakar benar-benar bersih. Tuh, lihat tuh masih ada coklat-coklat kan yang keluar. Tuh, keluar lagi. Tuh, ini yang proses kedua masih kotor. Berarti yang silinder 1 tadi kayaknya belum kesedot, Pak. Nggak ada yang keluar. Oh, udah tadi ya, pertama ya. Masih coklat. Gini. Wah, lebih tebal lagi tuh. Kita setelah melakukan 2 kali penggunaan carbon cleaner, nah sekarang ini proses bilasnya. Penggunaan carbon clean K2 ini di ProChem itu fungsinya untuk membilas sekaligus untuk melumasi dinding silinder dan samping-samping celah piston itu karena ada pelumasannya. Jadi ketika mesin di start, dia pelumasannya ada. Tebal banget nih. Ini udah sama minyaknya soalnya. Jadi dia susah tembus. Kalau tadi masih karbon cleanernya. Tapi ini udah banyak juga nih tuh, lihat tuh. Oh. Berarti selama pemakaian 8 tahun belum pernah dibersihkan. Keraknya udah kayak apa ini? Ini di dasar ini udah kayak lumpur. Mantap. Oke. Oke teman-teman, tadi setelah dibongkar covernya dan dicabut nozzle injektornya, lalu dimasukkan cairan gurah mesin, sekarang udah dipasang lagi dan udah dites bunyi dan suara mesin terdengar sedikit lebih halus ya dibanding sebelumnya ya. Nah, nanti kita setelah dilakukan pemanasan begini, ini akan dibuang lagi olinya, dimasukkan oli baru nanti kita akan uji lagi emisinya. Hasilnya apakah lebih bagus dibanding yang sebelum kita gurah mesin, nanti kita lihat saja. Yuk. Setelah melakukan gurah mesin, oli wajib diganti, berikut filter olinya karena dikhawatirkan cairan carbon cleaner yang tadi dituangkan ke dalam ruang bakar, dia akan masuk melalui celah-celah ring piston dan masuk bercampur dengan oli. Makanya setelah gurah sangat disarankan melakukan penggantian oli, berikut filternya. Dah. Nah, ini dia stok filter oli baru yang siap akan dipasang. Ini OM keluaran Toyota. Ya, torsi pengencangan filter oli itu seberapa sih? Yang kencang-kencang, Pak.
Cukup kalau dia udah mentok dikit udah, ya. Iya. Oh, jangan dipaksain ya, karena dia ada karetnya itu ya. Malah nanti takutnya mencelat itu ya, itunya karetnya ya. Adem suara mesinnya, ya. Tuh lihat tuh, ya. Getarannya nggak begitu itu kan, nggak begitu gini kan? Iya, suaranya lebih halus. Terus. Nah, ini tetap masih di bawah angka 10. Sebenarnya batas maksimumnya ada 50%, tapi ini sangat jauh banget. Kalau tadi awalnya 7, rata-rata 7, ini memang lebih gede, tapi kalau dilihat dari 2 kali run, dia dapat angka sangat kecil tuh. Sempat tembus 4,9, artinya emisi gas buangnya memang lebih bersih sekarang. Mantap. Oke teman-teman, tadi sudah lihat kan bagaimana cara gurah pada mesin diesel. Jadi memang sebenarnya prinsipnya sama dengan mesin bensin. Namun dia prosesnya sedikit lebih ribet karena mesti bongkar cover kepala silinder, terus mesti cabutin injektornya. Nah, tapi pada prinsipnya sebenarnya sama, yaitu memasukkan cairan carbon cleaner ke dalam ruang bakar. Cuman prosesnya aja yang beda dan tentunya biayanya sedikit lebih mahal dan waktunya juga sedikit lebih panjang dibanding mesin bensin. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Saksikan tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah seru. Oh, jangan lupa silakan subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk follow IG kami yaitu Autoproduct dan silakan share tayangan ini bila Anda anggap bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam otomotif.